Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hidayat Zain dengan NIM 20000018363 akan mempresentasikan rangkuman pertemuan materi 1-4 mata kuliah pemrograman web kelas G Teknik Informatika untuk ujian kompetensi mata kuliah pemrograman web. Slide pertama, bagian pemrograman web, terdiri dari 4 subbagian. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan teknologi web. Yang kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Lalu yang ketiga, client side programming 1, sintak dasar HTML dan formatting. Lalu yang keempat, client side programming 2 yang terdiri dari frame dan form. Teknologi internet dan web. Infrastruktur koneksi internet, yaitu kumpulan dari sistem jaringan komputer yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu infrastruktur jaringan fisik, contohnya router, switch, server, dan lain-lain. Lalu ada pula infrastruktur jaringan logikal, yaitu contohnya DNS, server config, lalu database config, DHCP, server config, dan lain-lain. Internet atau International Networking adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dan dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Sejarah perkembangan internet pada tahun 1969 dimulainya perkembangan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui pembentukan proyek ARPANET. Kemudian pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Lalu tahun 1968 disusul dengan jaringan Diamond. Lalu aplikasi berbasis web atau internet. Yang pertama, World Wide Web atau WWW, atau sering juga disebut web, yaitu mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Kemudian mengakses web menggunakan software seperti Opera, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Ada pula jenis webnya yaitu web statis yang berbasis halaman atau page, kemudian web dinamis yang berbasis data. Selanjutnya ada electronic mail atau email. Email adalah pesan yang dikirimkan, diterima maupun disimpan dan dapat diambil kembali oleh user melalui internet atau jaringan elektronik jenis email. Jenis email itu sendiri ada free atau gratis untuk mendapatkan akunnya, contohnya yaitu UAD Mail, Yahoo Mail, Gmail, dan lain-lain. Dan ada juga yang bersifat komersial atau berbayar untuk mendapatkan akunnya seperti CBN, RedNet, dan Indonet, serta lain-lainnya. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP. Untuk mengirimkan data atau file dari suatu komputer ke server internet ataupun sebaliknya. Kemudian memiliki akun server dan ada alamat tujuan yang akan dikirimkan datanya, contohnya WS_FTP atau Qt FTP, WinSCP, dan lain-lain. Ada juga Telnet yang kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Kemudian harus memiliki hak akses tertentu, misalnya administrator untuk melakukan penggunaan telnet. Itu juga harus diatur agar aman jaringannya. Lalu ada grouper, yaitu pengakses informasi hanya berupa
hypertext, lalu chat, media untuk user saling berdiskusi atau berbincang dengan user lain. Ada pula newsgroup, ruang percakapan bagi para user yang mempunyai kepentingan. Slide selanjutnya, sejarah perkembangan web. Sejarah web ditemukan tahun 1990. Web semakin populer dan menjadi layanan internet dengan pengguna terbanyak. Sebagian penggunanya internet ini bahkan mengira kalau web adalah satu-satunya layanan di internet. Teknologi web pun terus bergulir dari era web 1.0, web 2.0 dan tren menuju web 3.0. Sayangnya, ciri-ciri antara versi web 1.0 sampai 3.0 tidak ada kata sepakat antar para pakar. Namun demikian bukan berarti kita tidak tahu polanya. Nah, di sini ada web 1.0 yang dimulai sejak web era tahun 90-an. Ciri utamanya yaitu informasinya bersifat statis. Kemudian web 2.0 dimulai di era tahun 2005 sampai sekarang, yang ciri khasnya di era ini adalah user generate content AAD dan jejaring sosial. Kemudian ada web 3.0 adalah generasi selanjutnya dari teknologi web. Ciri dari web 3.0 ada pada akses mobile, semantik web, dan personalifikasi. Beberapa website yang dianggap merupakan cikal bakal dari web 3.0 adalah Instagram. Instagram disebut sebagai awal dari generasi web 3.0 karena layanan ini hanya tersedia lewat mobile device. Istilah yang ada dalam internet. Beberapanya di antara lain yaitu ada forward, tanda panah menyamping, yaitu kembali ke halaman web yang baru saja diakses. Lalu ada istilah BPS atau bit per second, adalah satuan kecepatan transfer internet yang menyatakan seberapa cepat dipindahkannya data antar komputer. Lalu di sini ada akses, adalah proses mendapatkan atau mengambil data. Ada juga account, adalah akses ke sebuah sistem komputer atau network. Biasanya diperlukan username dan password, dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya ada konsep pemrograman berbasis web. Ada di sini dari pengertiannya yaitu pemrograman web ialah proses pembuatan instruksi-instruksi untuk menciptakan program atau aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Contohnya dari pemrograman web itu sendiri yakni Gmail, Facebook, dan lain-lain. Cakupannya sendiri yaitu pemrograman web ini mencakup perencanaan, konseptualisasi, pemodelan, pengiriman media elektronik melalui internet. Pemrograman web yang baik juga mencakup pembuatan panel kontrol yang efektif sehingga pemilik situs web dapat memiliki kontrol terhadap situsnya. Jenis-jenisnya juga antara lain ada jenis website yaitu website statis, dinamis, dan interaktif. Aplikasi atau software terbaik yang dapat digunakan antara lain ada Web Builder Visual, Dreamweaver, Notepad++, CoffeeCup HTML Editor, dan lain-lain. Simpulannya, konsep pemrograman berbasis web ini yaitu secara sederhana, cara kerja web server dapat dibentuk dalam request dan response. Request berarti tindakan dalam permintaan dari klien, dan response berarti tindakan untuk mengirimkan permintaan dari klien. Dan secara umum, cara kerja web server adalah dengan menerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada klien tersebut. Next, ada sejarah HTML. HTML itu sendiri dibuat oleh seorang ahli fisika yang bernama Tim Berners-Lee di lembaga penelitian CERN atau CERN yang ada di Swiss. Tim tersebut mempunyai ide mengenai sistem hypertext yang menggunakan basis internet.
Tim Berners-Lee mengeluarkan versi HTML yang pertama pada tahun 1991. Dalam versi tersebut terdapat 18 HTML tag. Kemudian, sejak tahun 1991, setiap HTML merilis versi terbarunya, selalu dilengkapi dengan atribut dan tag terbaru. Saat ini ada 140 HTML tag berdasarkan HTML Element Reference yang dimiliki oleh Mozilla Developer Network. Karena popularitas dan kemajuan teknologi HTML terus berkembang dan meningkat, HTML sudah dianggap sebagai website standar yang sudah sangat resmi. HTML juga dikembangkan oleh W3C dengan upgrade yang besar pada tahun 2014. Hasilnya yaitu pengenalan tentang HTML5 dengan semantik baru sehingga dapat memberitahukan arti dari konten HTML tersendiri. Adanya web browser bertujuan untuk memudahkan pengguna saat membuka dokumen yang berformat HTML. Selanjutnya ada dasar HTML. Yang pertama yaitu HTML itu sendiri, yaitu atau Hypertext Markup Language. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. HTML yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. Ada juga profesi bidang web, contohnya web designer atau orang-orang yang mendesain web. Ada juga web programmer atau orang yang memprogramkan web itu sendiri. Lalu ada web administrator atau administrasi yang mengadministrasikan web itu. Lalu ada webmaster, web developer atau pengembangnya, dan lain-lain. Kemudian fungsi HTML itu sendiri yaitu untuk membuat halaman web yang paling utama. Kemudian menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Contohnya banyak yang kita jelajahi di browser-browser melalui Google, itu semuanya terbuat dari HTML. Kemudian untuk membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau hypertext. Kemudian ada jenis tag HTML. Ada dua jenis, yaitu tag dengan penutup. Contohnya yaitu ada tag title atau untuk membuat judul suatu web browser. Awalannya tag title ini diawali oleh title, kemudian ditutup dengan /title. Begitu pula dengan ada juga contoh lainnya yaitu header 1, header utamanya. Menggunakan tag header ini juga harus menggunakan tutupannya yaitu /header juga. Begitu pula dengan paragraf, underline, ini untuk menarik link, mencantumkan link dalam sebuah browser untuk mengarahkannya. Begitu pula dengan form. Dan ada juga jenis keduanya yaitu tag tanpa penutup. Di sini ada contohnya tag link, tag br, tag image, tag hr. Next, struktur dasar HTML. Yang pertama ada head, tag head, yang berfungsi untuk menampung teks seperti title atau nama website itu sendiri. Head ini juga bisa dikatakan sebagai kepalanya suatu dokumen atau dokumen HTML atau browser yang akan dibuat melalui HTML. Kemudian ada body, tag body. Pada bagian body biasanya berisi tentang isi atau konten yang ada pada website. Di sini bisa berupa isi teksnya, warna teksnya, table, form, dan lain-lain berada di dalam body. Kemudian atribut digunakan untuk menentukan karakteristik dari suatu tag. Contohnya tag P diatributkan dengan align center. Center ini maksudnya nanti paragrafnya akan berada di tengah, maka isi atau konten yang ada pada tag tersebut akan tampil rata tengah pada website. Nilai dari suatu atribut harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip.
Kemudian ada teks. HTML tidak membedakan penggunaan huruf besar ataupun kecil, atau biasa disebut case sensitive, dari suatu elemen yang digunakan. Suatu elemen HTML terdiri dari tag-tag beserta teks yang ada dalam tag-tag tersebut. Tag ini dinyatakan dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar di akhirnya. Tag diawali dengan bentuk lebih kecil nama tag, lebih besar, dan diakhiri dengan slash. Nama tag lebih kecil, lebih besar. Next slide. Perkenalan tentang tag-tag HTML. Di sini ada tag U yang fungsinya untuk memberikan underline pada sebuah teks. Ada juga tag B atau bold untuk menebalkan suatu teks di dalam dokumen HTML. Ada tag I yang berfungsi untuk memiringkan suatu teks atau kalimat, atau italic yang biasa ada di Word juga. Dan di sini tag P untuk membuat satu paragraf dalam dokumen HTML. Ada tag BR atau memberi enter atau memberi kalimat baru. Ada juga sub dan sub di sini. Sub itu sendiri, tag sub itu sendiri adalah singkatan dari subscript. Subscript adalah penyebutan untuk karakter kecil yang diletakkan sedikit di bawah baris karakter normal. Lalu ada tag sub adalah singkatan dari superscript, yaitu sebutan untuk karakter kecil yang di atas teks. Lanjutan bagian tag HTML tadi itu sendiri, di sini ada tag HR, merupakan elemen yang ditujukan untuk pemisah antara elemen paragraf atau untuk memisahkan antara konten dalam dokumen HTML. Misalnya membuat suatu paragraf diakhiri dengan HR, maka akan membuat suatu paragraf baru kembali ketika diberikan tag P yang lainnya. Lalu di sini ada tag IMG atau image SRC, digunakan untuk menampilkan gambar atau image dengan berbagai ekstensi, bisa JPG, PNG, GIF, BMP, IQ, dan lain-lain. Ada juga tag A, digunakan untuk mendefinisikan sebuah hyperlink atau menunjukkan suatu link dengan dicantumkan di website tersebut. Dan di sini ada tag TR, TD, dan TH. Ini adalah batang atau dasarnya untuk membuat suatu tabel dalam dokumen HTML. Ada select digunakan untuk membuat komponen combo box, sementara untuk item dari combo box menggunakan tag option. Kemudian bagian terakhirnya ada form dan div. Di sini div pada HTML merupakan tag yang mendeskripsikan suatu bagian atau divisi yang sifatnya fleksibel. Artinya, penggunaan tag div bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja ketika ingin membuat ID atau kelas tag div, seringkali dipakai div. Div tidak memiliki makna apapun seperti tag P untuk paragraf atau H1 atau header pertama sebagai heading, namun tag merupakan tag yang paling sering digunakan ketika membuat struktur website. Karena dengan div, kita bisa membuat penamaan sesuai keinginan sendiri dengan menambahkan atribut ID atau kelas. Kemudian ada frame yang fungsinya untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Frame itu sendiri berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam browser di satu jendela itu. Dan kemudian ada text area, digunakan untuk inputan berupa teks banyak garis. Maksudnya di sini, misalkan kita ingin membuat form, maka kita bisa menggunakan text area untuk bisa membuat isian yang lebih banyak. Tidak sekedar satu baris, kita bisa membuat enter, membuat paragraf lainnya menggunakan text area ini. Lalu ada checkbox yang berfungsi untuk membuat pilihan majemuk. Misalkan kita membuat suatu form itu diarahkan kita untuk memilih lebih dari satu, maka kita menggunakan checkbox. Dan ini semua adalah batang atau dasarnya untuk membuat form. Dan div itu sendiri, yang dari yang sudah saya baca
Dan dapat saya simpulkan, div itu pada dasarnya lebih digunakan untuk mendesain web. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan sebagai tugas ujian atau uji kompetensi 1 mata kuliah pemrograman web. Saya Adrian Hidayat Zain dari kelas G Teknik Informatika NIM 20000183363. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.